Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalankan serangkaian aktivitas di siang hari ini. Dialog Rumah UMKM kali ini kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya akan mengajak narasumber kita untuk bisa ngobrol dan juga berbincang seputar usaha yang sedang dijalankan saat ini. Dengan tema yang akan kita bahas dalam perbincangan kita bersama dengan narasumber adalah kunci sukses UMKM bersaing dan berkembang. Menjadi pelaku UMKM tidak cukup hanya dengan ide yang bagus dan juga produk-produk yang terkini. Akan tapi juga ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Seperti strategi bisnis, pemasaran digital, serta inovasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan narasumber kali ini kita juga akan mengupas tuntas bagaimana kunci sukses UMKM yang sudah dijalankan oleh narasumber kita ini sehingga bisa menghasilkan usaha yang bisa berjalan dengan konsisten. Langsung saja kita perkenalkan dan kita ajak untuk ngobrol hari ini. Narasumber kita ada Ibu Ermita Fatma Rusyad selaku pelaku UMKM di bidang kuliner. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore Islah. Gimana kabarnya hari ini nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ini benar panggilannya Ibu? Bisa dipanggil Bunda Pat aja ya. Bunda biar Pat ya? gampang, Oke, Bunda Pat berarti lebih familiar dikenal iya. dengan Bunda Pat ya? Familiar dan sekalian juga produk Bunda brandingnya Bunda Pat. Oke, Bunda Pat. Nah, ngobrolin soal kunci sukses ya, tema kita hari ini. Tapi sebelum kita bahas itu, kita mau tahu dulu tentang perjalanan usaha dari Bunda Pat. Nih, boleh nggak sih diceritakan dulu nih gimana proses awal merintisnya gitu? Oke, moga jangan bosan ya dengarnya nanti ya. Oke. Karena Bunda memulainya ini bukan karena punya ide jadi businesswoman ya atau jadi UMKM ya, tapi karena kebutuhan. Jadi kami sekeluarga keturunan katanya nggak keturunan sih, tapi ternyata turun-temurun memang penyakit diabetes menghinggapi keluarga Bunda. Iya. Jadi papa sama mama Bunda itu diabetes, terus juga beberapa adik udah diabetes. Kami 7 orang, 3 yang insya Allah belum kena, jangan sampai kena lah ya diabetes gitu. Jadi karena salah satu ada adik Bunda ini yang diabetesnya cukup berat gitu, dia berusaha mencari obat-obat ataupun herbal yang bisa membantu menurunkan. Karena mereka ketemu, adik Bunda itu ketemu black garlic. Nah ini black garlic, nah ini dia ketemu. Jadi Bunda juga disuruh menikmatinya, mengkonsumsinya karena mereka merasakan nyamannya. Jadi katanya setidak-tidaknya tidak untuk pengobatan karena belum sakit diabetes ya, tapi setidak-tidaknya pencegahan. Karena memang dalam kesehatan itu yang penting kan pencegahan. Karena kalau pengobatan tuh udah butuh biaya dan kita udah menderita dulu. Akhirnya Bunda coba itu terus, banyak terasa lebih ringan badan. Kemudian kami juga selain diabetes juga hipertensi keturunan dari keluarga gitu kan. Jadi Bunda makan itu setiap hari. Terus ternyata lama-lama karena biasa pertama dibelikan nggak terasa mahal. Tapi setelah beli sendiri terasa mahal. Makanya Bunda berusaha belajar. Akhirnya Bunda bikin. Nah karena bikinnya banyak Bunda tawarin juga teman-teman. Akhirnya teman-teman juga ada yang beli. Tapi saat itu Bunda belum ngaku Bunda yang bikin gitu. Karena nggak pede gitu kan. Akhirnya udah banyak berkembang, terus banyak yang beli. Nah lama-lama Bunda bosan juga makan itu terus. Jadi tensi ini kalau memang nggak dimakan, black garlic ini memang tinggi. Akhirnya Bunda diajarin minum apa ini, daun belimbing. Nah daun belimbing juga bikin itu, terus juga udah terasa nyaman. Terus akhirnya Bunda belajar bikin daun belimbing ini lebih intens gitu kan. Nah jadi itulah yang Bunda minum setiap hari gitu. Terus lama-lama Bunda juga selain ikut hobi beginian juga hobi bertani. Nah saat itu COVID, itu tuh kan orang jahe merah ini kan sedang ngetop, tanam juga. Nah pas panen Bunda jual rupanya harganya sangat rendah. Bunda beli sangat tinggi. Akhirnya kan udahlah daripada dijual mending Bunda olah. Belajar lagi Bunda herbal bagaimana mengolah jahe. Akhirnya keterusan semua produk pertanian Bunda olah sendiri. Akhirnya kebanyakan juga nih hasilnya. Udah banyak banget berarti produknya. Nah Bunda, sebelum nantinya kita bahas juga tentang bagaimana proses belajarnya, terus juga bagaimana proses merintis bisnis ini, kita mau lihat dulu nih produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan dan bagaimana sih sebenarnya proses yang sudah Bunda jalankan juga di balik layar hadirnya produk-produk ini juga gitu ya. Dan pemirsa, berikut kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda.
pemirsa, tadi kita sudah melihat beberapa varian produk yang juga sudah dihasilkan oleh Bunda Pat dalam menjalankan bisnisnya dan merupakan salah satu step ataupun langkah menjadi kunci sukses usahanya itu. Tapi sebelum kita fokus ke produk yang akan dibahas hari ini, kita mau tanya dulu tentang proses belajarnya gitu. Ini yang salah satu hal yang penting juga untuk mencapai kunci kesuksesan. Bagaimana proses belajar yang Bunda alami juga gitu atau Bunda lakukan juga? Oke, jadi Bunda belajar itu memang banyak yang online ya, belajar berbayar tapi online gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuman tingkat pengembangan, karena background Bunda memang orang analis kimia, jadi udah banyak sedikitnya udah juga banyak tahu tentang ini, cuma mungkin komposisinya yang belum Bunda ketahui gitu. Nah, jadi intinya Bunda belajar itu karena ada gitu di depan Bunda, oh ini daripada kubuang kita bikin ini, daripada ini mungkin dibelinya murah, mending kita bikin ini untuk menaikkan harganya gitu. Nilai jualnya. Nilai jualnya gitu. Jadi seperti Bunda, karena Bunda hobi bertani, kadang hasil tani Bunda tuh tidak puas Bunda jual kalau ke pasaran, karena kelemahan kita ini sebagai petani, harga orang beli yang menetapkan. Makanya Bunda olah gitu. Dengan mengolah ini menaikkan nilainya, kemudian juga memperpanjang usianya. Contohnya seperti ini, Bunda bikin juga sirup lemon, juga bikin lemon kering. Ini kebetulan, lemon kering ya. Ini kebetulan hasil kebun Bunda sendiri gitu. Jadi kalau Bunda jual segar nggak terjual, Bunda olah jadi ada namanya juga sari lemon, Bunda lupa bawa ya. Sari lemon, nah sari lemon ini kemudian juga Bunda olah jadi sirup. Ada sirup lemon original, kemudian juga ada yang sirup lemon jahe. Nah, jadi dalam proses belajar ini Bunda belajarnya itu karena ada masalah baru Bunda belajar gitu. Jadi intinya sebenarnya awal-awalnya bukan ingin jadi UMKM, karena orang eksak ini nggak mikir uang gitu. Lebih banyak riset ke karya gitu. Nah, cuman akhirnya kan Bunda jual, setidak-tidaknya apa yang ada Bunda tanam itu bermanfaat banyak ke orang. Kemudian juga Bunda melihat mungkin sekarang belum banyak yang tertarik ke sini, karena orang sekarang kan mengejar penampilan, kemudian rasa gitu ya. Kesehatannya nggak penting. Tapi Bunda melihat banyak anak muda sekarang yang sakit liver, yang sakit ginjal, kemudian yang fisiknya itu lemah, rentan gitu ya. Nah, makanya Bunda tetap optimis mengembangkan ini, dan memang sekarang banyak yang menggunakan produk Bunda itu orang-orang yang udah berusia gitu. Padahal sebenarnya jujur Bunda katakan intinya Bunda berharap ke anak mudanya. Karena anak muda itu calon generasi penerus ya. Kalau yang tua-tua ini udah tinggal menunggu waktu kan gitu. Tapi kita berharap juga yang tua-tua ini jangan sampai sakit dulu baru menggunakan herbal, karena pencegahan itu lebih bagus dari pengobatan, sehingga mereka atau orang-orang tua seperti Bunda ini tidak menyusahkan keluarga karena sakit. Karena kalau untuk meninggal nggak ada obatnya kan. Tapi jangan sampai susah kita karena sakit, anak-anak kita yang menjadi terbebani gitu. Itu Ini menarik sekali karena memang untuk produk ini masih segmented ya. Masih banyak digunakan oleh anak-anak, bukan orang-orang dewasa ataupun lanjut usia gitu. Tapi bagaimana Bunda bisa memberikan edukasi nih kepada anak-anak muda gitu, agar nantinya produk-produk ini tidak hanya dinikmati oleh generasi-generasi yang sudah lanjut usia gitu. Jadi cara Bunda sering kalau di daerah tempat yang banyak olahraga, Bunda sering kepada anak-anak muda kasih tester. Kemudian produk Bunda bikin seenak mungkin. Contohnya kalau jamu, misalnya ini sebenarnya herbal ini kan kalau di Jawa jamu namanya herbal kan secara nasional ya, internasional juga herbal gitu kan ya. Jadi ini nih Bunda bikin seenak mungkin sehingga anak-anak muda suka, dan anak-anak muda suka pakai es, ini juga enak dikasih es. Tapi kalau jamu tradisional karena itu dimasukkan juga ampasnya, patinya, sehingga kita minum itu bentuknya butek, terus kemudian getahnya tuh lekat di tenggorokan atau di lidah sehingga pahit gitu. Kalau ini memang ada rasa pahit-pahit sedikit, tapi lebih pahit lagi rasa kopi gitu. Jadi ini enak, cuman karena Bunda mungkin kurang banyak bergaul dengan yang muda-muda, jadi belum semua belum terjangkau semuanya gitu. Tapi sudah ada prosesnya, seperti tadi memberikan tester ya, tester kepada anak muda sekaligus memperkenalkan juga produknya. Kemudian di medsos, Bunda tahuin ke yang muda-muda gitu. Karena mungkin nanti Bunda berharap dari para penonton juga berusaha mencoba supaya
hidup kita tuh enak tapi sehat gitu. Kalau sekarang namanya enak tapi akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang timbulnya mungkin belakangan gitu. Baik. Nah, balik lagi ke tema kita hari ini tentang kunci sukses ya. dalam membangun sebuah usaha ya. Apa strategi yang saat ini Bunda kembangkan gitu ya untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas juga? Ya. Jadi Bunda kan biasa jualnya per packing begini. Ya. Nah, sebegini mungkin orang merasa keberatan beli langsung karena belum coba rasa, kemudian belum juga coba manfaatnya, membuktikan manfaatnya. Nah, Bunda kalau di tempat di galeri Bunda atau di box Bunda atau ada toko kecil kami, itu Bunda menjual per pack, per cup. Per cup. Jadi satu cup itu cuma 5.000, jadi orang pada berani mencoba. Nah, biasanya kalau memang mereka merasakan manfaatnya, mereka akan membeli satu packing ini gitu. Berarti diawali dengan memperkenalkan kemasan ekonomis juga gitu ya? Iya gitu. Kadang-kadang juga kalau yang kalau giliran ada kegiatan mungkin Bunda di situ nyumbang minuman gratis gitu. Nah, itu yang Bunda lakukan selama ini. Kemudian juga di medsos Bunda rajin memposting, dan memang Bunda lihat anak-anak muda yang membantu Bunda, memang ada beberapa tim Bunda itu mereka kan suka pakai IG. Kalau Bunda orang tua bisa suka pakai FB Facebook. Jadi Bunda perhatikan memang lebih banyak yang Bunda promosikan di Facebook, yang konsumen Bunda yang beli online gitu. Yang anak-anak muda ini masih belum bisa menyentuh, mungkin karena ya belum banyak menyentuh, bukan belum bisa, ada sih gitu, tapi belum sesuai dengan harapan Bunda gitu. Berarti memang sudah ada strategi yang dikemas juga ya, dengan memanfaatkan digitalisasi, media sosial untuk promosinya gitu. Tapi kalau inovasinya Bunda gimana? Produk-produk Bunda ini apa sih yang bikin produk ini bisa lebih berbeda ya dengan produk-produk lain yang ada di pasar ini? Ya itu tadi Bunda menyajikan tinggal seduh, jadi praktis. Oke, lebih praktis, praktis. Di pasar kan juga banyak, di pasaran pokoknya di sekitar kita banyak juga yang herbal-herbalnya bentuk cair gitu ya. Kalau itu Bunda tidak melakukan karena sebenarnya itu gampang, karena itu dulu dibikin baru dijadikan kristal kan gitu kan. Tapi itu daya simpannya tidak lama, pendek gitu. Kalau ini bisa 2 tahun. Produk-produk Bunda berarti di jangka waktu 2 tahun itu bisa bertahan? Masih aman ya? Gitu. Jauh dari kadaluarsa. Kemudian juga inovasinya lagi, ini selain gampang diseduh, kemudian juga Bunda membuatnya ada 2 kemasan. Ada yang kemasan ini kayak seperti ini kan, saset. Satu saset ini udah tinggal seduh satu gelas. Kalau yang tidak pakai saset itu memang 1 sendok teh untuk 1 gelas gitu. Jadi sangat gampang penyajiannya, dan ini juga enak diminum dalam kondisi dingin, kasih es batu gitu. Tapi kalau herbal yang tidak ekstraknya aja, yang terbawa ampasnya, itu biasanya gimana kita minum supaya habis cepat kan? Paling kadang sampai ditekan perut gitu kan. Kalau ini dinikmati, ini bisa dinikmati teguk per teguk gitu. Ini kalau yang herbal Bunda. Nah, yang seperti sirup Bunda ini, sirup ini kan terbuatnya dari lemon murni. Memang ini pakai gula pasir, tapi banyak orang yang menjelekkan gula pasir, padahal kalau gula buatan tuh lebih fatal lagi sebenarnya. Tergantung bagaimana takarannya juga berarti ya. Ya, ini kan kalau ini udah tidak berlebihan karena udah ada dosisnya. Nah, ini kalau sirup yang ada di pasaran, kalau kekentalan batuk. Kalau ini dalam keadaan kental bisa jadi obat batuk. Jadi itu tetap dengan rasa yang enak, namun juga khasiatnya juga banyak. Jadi gitu ya. Apapun yang Bunda bikin ini enak dan berkhasiat. Bunda, selama Bunda menjalankan usaha ini nih dari tadi 2015 ya? 2015 sampai sekarang kurang lebih sudah 11 tahun berjalan gitu. Apa sih tantangan terbesar yang Bunda rasakan gitu? Hingga mungkin bisa menghambat proses Bunda untuk bisa sebesar sekarang gitu. Mungkin dengan begitu banyaknya produk Bunda, mungkin sebenarnya Bunda kekurangan tim, karena sebenarnya mungkin setiap jenis ini 1 orang yang menangani, mungkin seperti itu bagusnya, baru cocok gitu ya. Tapi ya namanya masih dalam berkembang, jadi Bunda melakukannya ya semaksimal mungkin. Jadi yang sering kadang-kadang hambatan tuh Bunda seperti
single fighter gitu. Karena belum ada tim yang bisa diajak diskusi yang Iya, bisa betul. menyatakan Bunda salah, Bunda begini, maunya seperti itu. Tapi belum ada. Jadi Belum ada, ya. semua masih mengikuti Bunda karena mungkin secara logikanya karena mereka masih anak-anak muda ya, mereka tuh caranya begini, benarnya cara begitu gitu kan. Beda persepsi juga mungkin ya. Jadi mereka sendiri karena anak muda-muda kan masih fokusnya itu tampilan, kemudian baru rasa. Iya, betul. Jadi makanya masih Bunda yang harus di depan gitu. Padahal Bunda memang berharap segera Bunda melepaskan ini ke tim Bunda. Ada penerusnya. Penerus ke tim Bunda. Jadi Bunda cuma bisa mengontrol tapi belum gitu. Oke. Kalau untuk pelatihan dan segalanya, kalau kota Bunda kan dari Payakumbuh ya, itu pelatihannya sudah lebih dari cukup. Nah, karena semua inilah dibina lah gitu kan. Nah, cuman itu tadi karena walaupun bagaimana sebaiknya sebagai owner yang dalam bentuk UMKM baru sebenarnya kita harus bisa kita yang menguasai dulu baru anggota kita gitu. Iya, betul. Cuman Bunda kelemahannya itu karena di gaptek itu. Teknologi gitu ya. Berarti memang butuh anak muda ini untuk kolaborasi sebenarnya Bunda betul ya. Memang mereka sebenarnya yang harus tapi memotivasi Bunda karena dunia sekarang bukan dunia Bunda yang dulu gitu. Itu sudah mungkin ada hambatannya. perkembangannya, apalagi gitu. di teknologi dan juga digitalisasi gitu ya. Cuman mungkin kelebihan Bunda dan yang lain-lain, orientasi Bunda itu bukan uang. Kalau di segi ekonomi mungkin Bunda salah. Tapi dari segi motivasi kayak tujuan Bunda tadi, Bunda ingin masih tetap berkarya sampai tua, kemudian Bunda bisa sehat dengan produk Bunda sendiri dan bisa jadi contoh bagi orang lingkungan Bunda. Jadi mungkin dari segi ekonomi itu salah cara berpikir Bunda karena bukan memikirkan bagaimana produk kita ini banyak untungnya, terus bisa dikembangkan lebih besar, tapi Bunda belum ke situ. Itu mungkin kelemahan Bunda dari segi ekonomi. Ini yang menarik nih, karena Bunda tadi tidak hanya fokus untuk bisa mengembangkan ekonomi pribadi ya, tapi juga bagaimana memberikan dampak yang baik untuk sekitar. Nah, sampai sekarang menurut Bunda nih, di lingkungan sekitar itu dampak positif seperti apa sih yang sudah Bunda bisa temukan gitu? Mungkin dari adanya usaha ini bisa memberikan dampak yang baik juga untuk lingkungannya gitu. Ya, salah satu contohnya itu kan Bunda mempekerjakan beberapa anggota, memang nggak banyak sih, 4 orang gitu kan. Terus juga Bunda bisa membantu orang-orang keluar dari hal-hal yang selama ini justru merusak mereka, tapi mereka nggak sadar. Contohnya banyak dari kaum Bunda nih yang perempuan kan pengen cantik, pengen putih, padahal Bunda nih sekarang udah putih nih, iri melihat orang-orang yang warna kulitnya tembaga gitu kan, eksotik kayaknya. Kalau ini kan enggak gitu. Nah, banyak dari kaum Bunda itu kan mukanya sekarang banyak hitam-hitam tuh, didempul kan. Maksudnya memang itu kan kejadian sekarang kan. Nanti kalau ada di rumah baru kelihatan kulitnya sebenarnya kesehatan, lebih ke kesehatan kulitnya flek gitu hitam atau penuh kerutan karena kering gitu. Nah, dengan Bunda memproduksi ini, nah udah banyak yang pakai ini VCO. VCO ya. Ini untuk kulit, rambut. Ini nih udah banyak teman-teman Bunda yang di sekitar Bunda yang tidak menggunakan lagi kosmetik-kosmetik yang berbahaya itu. Jadi mereka cukup menggunakan ini. Nah, satu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan harga terjangkau. Jadi itu yang suatu kepuasan Bunda dan ini memang cukup laris gitu. Tapi yang paling best seller atau yang paling laris dari semua produk Bunda ini? Nah, kalau untuk yang minyak VCO itu dua-duanya laris sama yang ini yang ori ya. Nah, ini yang udah dimodifikasi untuk kulit dan rambut. Nah, jadi ini laris. Kemudian kalau untuk herbal ini yang paling laris itu yang lambung ini. Karena umumnya orang-orang sekarang baik yang tua, yang muda, anak-anak pun udah pada kena asam lambung. Nah, ini bagus. Selain untuk asam lambung ini juga mencerahkan kulit gitu. Banyak juga manfaatnya atau khasiatnya. Jadi produk-produk Bunda ini pada PRT baru ya, yang BPOM baru 1. Ini minyak serewangi ini udah BPOM nih. Nah, jadi ini berarti salah satu produk yang paling unggulan juga bisa dibilang produk unggulan ini bagus juga. Gitu. Ini bagus. khasiatnya apa Bunda? Kalau ini banyak digunakan untuk pegal-pegal, untuk anti nyamuk. Jadi kalau kita biasa mungkin di luar ruangan kan banyak nyamuk. Nah, pakai ini tidak akan kita dihinggapi nyamuk. Nah, ini.
Oke. Nah ini kan banyak nih produk-produk yang juga sudah kita lihat ya, kita Iya. kenal juga dan juga sudah diceritakan oleh Bunda beberapa khasiatnya juga Iya. gitu. Tapi untuk sejauh ini tentang pemasarannya nih, itu cara atau strategi Bunda untuk memasarkan ini penjualannya gimana sih Bunda? Memang medsos membantu sekali. Media sosial ya. Jadi medsos itu membantu sekali. Kelemahan Bunda yaitu tadi tidak terlalu menguasai IT walaupun udah sering diundang pelatihan. Kadang-kadang udah tua nih nak nangkap. Oke. Kadang Bunda bawa anggota Bunda udah selesai dia pelatihan dia pindah. Kadang-kadang gitu. Tapi enggak apa-apa karena memang nawaitu Bunda seperti yang Bunda katakan tadi dari segi ekonomi salah, tapi dari segi Memberikan dampak. memberi dampak yang positif kepada orang-orang yang pernah kenal sama Bunda. Nah itu yang Bunda akan utamakan. Malah sekarang udah sering ngomong ke anak anggota-anggota Bunda, karena akan melanjutkan nanti tidak ada kamu pelajarin. Mungkin kalau Bunda tidak ada nanti silakan kamu lanjutkan bagi bersama-sama. Malah sampai Bunda seperti Ini itu. menarik sekali, ternyata kunci sukses yang bisa kita tangkap dari obrolan kita bersama Bunda hari ini adalah bagaimana kolaborasi dengan anak muda itu sangat penting ya, pemasaran secara digital, penguasaan terhadap teknologi juga. Bahkan tadi yang paling menarik juga adalah bagaimana memberikan dampak. Ya, ke Itu sekitar lebih kita. diutamakan daripada ekonominya juga gitu ya. Iya, Itu salah gitu. satu kunci sukses Bunda gitu. Oke, untuk sekarang tentang rencana ke depan nih Bunda, boleh diceritakan juga apa sih rencana yang sudah ada nih, yang sudah disiapkan untuk beberapa waktu ke depan Bunda? Jadi pernah ada salah satu anggota Bunda yang sekarang udah pindah kerja tempat lain tapi hubungan kami tetap baik. Jadi itu rencana kami karena dia pernah Bunda ikutkan pelatihan dulu untuk marketing online ini. Jadi dia ada kembali ke tempat Bunda, nanti dia akan bantu 2 kali seminggu untuk membantu memasarkan ini dengan ilmu yang pernah dia dapat karena Bunda dulu fasilitasi untuk pelatihan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada suatu planning yang Bunda dapat di medsos juga, mengajak orang-orang menjadi anggota dengan membayar, harusnya kan 5.000 satu cup. Sekarang dengan mereka jadi anggota, mereka bayar sekian sebulan. Nah itu mereka kapan saja mau minum bisa gitu. Itu planning Bunda, tapi sedang kami susun baru rencana. Baik. Nah Bunda, karena keterbatasan waktu hari ini, boleh sedikit saja pesan yang ingin Bunda sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana, khususnya para pelaku UMKM yang ingin mengikuti jejak sukses Bunda nih. Apa sih tips-tips ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan? Nah karena Bunda memang agak terlambat memulai usaha ini. Karena ini ya, Bunda dulu tidak termotivasi jadi pengusaha karena orang kimia ini taunya membuat, tidak berpikir untuk menjadikan uang. Nah Bunda menghimbau kepada ibu-ibu ataupun anak-anak remaja, apapun sebenarnya kalau kita mau, kita bisa belajar. Nah apalagi yang tua-tua, kan Bunda udah merasakan tua ini, anak-anak udah jauh, kita sepi. Mending kita manfaatkan apa yang kita punyain ilmu, kita bikin produksinya seperti sekarang rendang banyak. Mungkin juga bisa ada yang pandai bikin makanan-makanan yang tahan. Kita bikin supaya kita yang tua ini tidak merasa sepi dan kita masih merasa berguna bahwa kita punya karya gitu. Karena sekarang mungkin Bunda termasuk ibu-ibu yang agak kampungan gitu ya. Kasihan kita melihat ibu-ibu sekarang yang udah tua-tua nongkrongnya di kafe, berkaraoke, sehingga kita tidak bisa juga menyalahkan anak-anak muda sekarang juga seperti itu. Bunda juga aktif di medsos, itu sering mengkritisi ya, mungkin ada yang pernah baca medsos Bunda, di Facebook Bunda. Nah itu kenapa kita sekarang banyak yang anak-anak begini, anak begitu, karena kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang bagus. Tetaplah kita berkreasi sehingga kita anak-anak bisa mencontoh bahwa mereka tidak perlu membuang-buang waktu hanya dengan bermain-main atau nongki-nongki ya istilahnya anak muda ya. Jadi itu himbauan Bunda, tetaplah berkarya walaupun kita udah tua, jangan hanya sekedar kita berkumpul-kumpul walaupun nanti tidak menjadi uang, karena kita udah tua ini kita sebenarnya nggak butuh uang, kita cuma butuh berkarya bahwa kita masih berguna dalam kehidupan kita hari ini. Nah Bunda, luar biasa sekali, ternyata kunci sukses ala Bunda adalah terus berkarya ya. Karena setiap generasi itu harus tetap memiliki karya-karya yang berdampak bagi sekitar juga. Oke, terima kasih Bunda sudah hadir di Dialog Rumah UMKM kali ini. Dan untuk pemirsa, setelah ini kita juga akan berbincang lagi bersama dengan satu orang narasumber lagi yang akan bergabung bersama kita. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Terima kasih.